Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan, yang mana Masail Al-Jahiliyah adalah sebuah matan dalam bidang ilmu akidah yang disusun oleh Al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk halaman 47 di permasalahan yang ketiga. Nah, i'tibaruhum mukhalafata waliyil amri fadilatan wa ta'atahu wal inqiyada lahu zillatan wa mahanatan. Permasalahan yang ketiga, i'tibaruhum, mereka menganggap bahwasanya mukhalafata waliyil amr, menyelisihi waliul amr, menyelisihi para pemegang kekuasaan, adalah sebuah fadilah, sebuah keutamaan. Wa ta'atahu wal inqiyada lahu dzillatan wa mahanah, sedangkan taat dan patuh kepadanya merupakan zallah wa mahanah, ya, kehinaan. Ya, zallah wa mahanah artinya sama, kehinaan. Baik. Jadi di antara keyakinan orang-orang jahiliyah adalah mereka menganggap kalau mentaati waliul amr itu adalah sebuah kehinaan, sedangkan menyelisihi waliul amr bagi mereka adalah sebuah kemuliaan, gitu ya. Nah, jadi kan kitab Masail Al-Jahiliyah ini kan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sukai dari orang-orang jahiliyah. Ya, Nabi menyelisihi ahlul jahiliyah dalam masalah ini. Permasalahan yang ketiga sekarang. Apa itu? Inna mukhalafata waliyil amri wa adamal inqiyadi lahu fadilatun. Menyelisihi waliul amr wa adamil inqiyad. Inqiyad itu artinya ta'ah, ya. Dan tidak tunduk kepada waliul amr adalah sebuah fadilah, sebuah keutamaan, bernilai pahala bagi mereka itu. Wasam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahanah, sedangkan mendengar dan taat kepada waliul amr itu sebuah dhullun, sebuah kehinaan, wa mahanah. Nah, fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukan begini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah atau Islam tidak mengajarkan kita untuk menyelisihi waliul amr. Wa amara bis sam'i wa ta'ati lahum wan nasihati wa ghallada fi dzalika wa abda wa a'ada. Wa amara bis sam', Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendengarkan. Mendengarkan maksudnya mendengarkan waliul amr. Wa ta'ati lahum, dan taat kepada mereka. Wan nasihati, ya, dan menasihati mereka. Wa ghallada fi dzalika, dan Nabi keras dalam masalah ini. Wa abda wa aada, dan Nabi abda bimana azhar, menampakkan. Wa aada, dan mengulang-ulangnya. Ya, artinya perkara ketaatan kepada waliul amr ini adalah sebuah hal yang Nabi SAW tegaskan, Nabi tampakkan, dan Nabi ulang-ulang. Wa hadhil masailus salasu, permasalahan yang tiga ini, ya, permasalahan yang tiga ini maksudnya permasalahan yang pertama, kedua, dan yang sekarang yang ketiga ini. Ya, permasalahan yang pertama kemarin bahwasanya, ya, apa kemarin? Orang-orang, ya, al-musyrikin itu mukhalafah, mereka menyelisihi, ya, atau mereka itu agama mereka mutafarriqin, terpecah belah. Nah, permasalahan-permasalahan yang sudah kita sebutkan di sebelumnya, ya, allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fis sahih, itu terkumpul dalam sebuah hadis sahih. Ya, hadisnya berbunyi, innallaha yardha lakum salasan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho bagi kalian tiga hal. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu tauhid. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ta'tasimu artinya berpegang teguh. Bihablillah, dengan tali-tali Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan, ya,
bercerai-berai. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum, dan agar kalian tanasahu, saling menasihati. Kepada siapa? Man wallahu Allahu amrakum, kepada orang yang Allah telah serahkan urusan kalian kepadanya. Walla yuwalli, itu menyerahkan urusan. Ya. Walam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlal fi hadhihi salati au ba'diha, dan tidaklah terjadi khalal. Khalal artinya celah. Tidaklah muncul celah fi dinin nas, pada agama manusia, wa dunyahum, atau agama mereka, illa bisababil ikhlal, kecuali disebabkan karena mereka meremehkan fi hadhihi salas, tiga perkara ini, au ba'diha, atau sebagiannya. Yang pertama dari tauhid, yang kedua berpegang teguh, ya, kemudian yang ketiga menasehati waliul amr. Nah, maka kita lihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada agama manusia atau pada dunia mereka itu disebabkan karena mereka nggak memperhatikan tiga hal ini. Kerusakan apapun antum lihat di muka bumi ini pasti sumbernya dari tidak perhatiannya mereka terhadap tiga hal ini. Nah, itu dia matannya, ya, perkataan dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Sekarang kita baca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Nah, ikra. Qala mu'allif rahimahullah, masail al-jahiliyati annahum yakhda'una liwaliyil amri ويرون أن هذا ذلة ومعصية الأمر يعتبرونها فضيلة وحرية ولذلك لا يجمعهم إمام ولا يجمعهم أمير لأنهم لا يخضعون وعندهم أنفة الكبرى Anafatun wa kibrun. فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم لما في ذلك من المصالح قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم فأمر بطاعة ولاة الأمور ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدد ذلك في غير المعصية فقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال إنما الطاعة بالمعروف فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله فإذا أمر بمعصية فلا يطاع لكن لا يخالف في بقية الأمور لا يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية
maksiyatun. Amma baqiyatul umuri fala tantaqadu bi bi Bai'atahu. bai'at Bai'atuhu. bai'atuhu bisababi dzalik wala yukhalafu ma dama annahu 'ala al-islami lamma fi ta'ati ula Lima fi ta'ati lima fi ta'ati ulatil umuri. ulatul umuri min ijtima'u kalimati wa haqq wa haqqan Wa haqqnid dima'i. wa haqqan dima'i wa wa istitbabi Istitbabil. istitbabil amani. Naam, taib cukup. Taib, qala syarih min masailil jahiliyati annahum la yakhda'una liwaliyil amr. Di antara permasalahan jahiliyah, artinya orang-orang jahiliyah itu melakukan ini, annahum, bahwasanya mereka itu la yakhda'una, mereka tidak tunduk liwaliyil amr, kepada walil amr. Wa yarawna anna hadza dzallatan, dan mereka menganggap bahwasanya ini adalah sebuah kehinaan. Tunduk sama pemimpin itu bagi mereka hina. Wa ma'siyatal amiri ya'tabirunaha fadilatan wa hurriyatan, dan maksiat kepada al-amir, menyelisihi perintah pemimpin, bagi mereka adalah ya'tabirunaha, mereka menganggapnya fadilatan, sebuah keutamaan, wa hurriyatan, dan sebuah kebebasan. Walidzalika la yajma'uhum imamun wa la yajma'uhum amirun li'annahum la yakhda'una wa indahum anafatun wa kibrun. Oleh karena itu mereka tidak dikumpulkan oleh seorang imam pun. Artinya mereka nggak punya satu pimpinan. Wala yajma'uhum amir, tidak ada amirnya, nggak ada yang didengerin sama mereka itu, ya. Li'annahum la yakhda'un, karena mereka tidak tunduk. Wa indahum anafatun wa kibrun, mereka itu punya sikap yang keras dan sombong. Ya, anafah itu artinya sikap kasar, wa kibr, sikap sombong. Faja'al islamu bimukhalafatihim, maka datanglah Islam untuk menyelisihi ahlul jahiliyah. Wa amara bis-sam'i wa ta'ati liwaliyil amril muslim, dan Islam memerintahkan kita untuk mendengarkan, wa ta'ah, dan taat, liwaliyil amril muslim, kepada pemimpin yang muslim. Lima fi dzalika minal masalihi, karena dalam hal tersebut ada banyak maslahat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha, taatilah Allah, wa atiiur rasula, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, ya, dan para pemimpin kalian. Fa amara bi taati ulatil umuri, maka Allah memerintahkan kita untuk taat kepada para waliul amr. Ulat itu jamak dari wali, ya. Waliul amr jamaknya ulatil umur. War Rasulu sallallahu alaihi wasallam haddada dzalika fi ghairil ma'siyah. Kemudian ayat ini kan maknanya kita harus taat sama pemimpin dalam semua hal, umum dia di sini. Nah, kemudian datanglah dalam hadis Nabi mentahdid. Tahdid itu artinya memberikan batasan. Fi ghairil ma'siyah, taat itu pada selain maksiat. Ya, kan ayat tadi kan bentuknya umum, ya. Diperjelas sama Nabi di sini. Nabi katakan la ta'ata li makhluqin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, dalam masalah bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis ini adalah penjelas dari ayat tadi, tumpah itu tumpah. Ha ila enggak bisa diam. Nah, jadi ayat ini tadi kita pahami bahwasanya ketaatan kepada waliul amr itu sifatnya mutlak dalam segala hal, baik ataupun buruknya. Maka
tidak bisa ayat itu dipahami hanya dari ayat itu saja, tapi harus kita baca penafsiran Nabi, perincian dan taksis dari Nabi, yaitu Nabi mengatakan ketaatan itu hanya pada hal yang bukan berbentuk maksiat. Waqala, di hadis yang lain Nabi mengatakan innamat ta'atu bil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik saja. Fatajibu ta'atu waliyil amri fi ghairi ma'siyatillahi. Maka wajib taat kepada waliil amr fi ghairi ma'siyatillah, dalam selain bermaksiat kepada Allah. Bagaimana kalau memerintahkan kepada maksiat? Idza amara bi maksiatin fala yuta'u. Kalau waliul amr itu memerintahkan ya, sebuah maksiat kepada kita, lakukan maksiat, fala yuta'u, maka tidak boleh ditaati. Lakin la yukhalafu fi baqiyatil umur, akan tetapi tidak boleh kita menyelisihi sang pemimpin pada urusan-urusan yang lain. Fi baqiyatil umur maksudnya perkara-perkara yang lain. Kita menyelisihinya hanya dalam yang ada kemungkarannya saja. Yang tidak ada kemungkarannya ya tetap kita taati, karena hukum asalnya memang harus taat. La yuta'u fi hadil mas'alati khassatan allati fiha maksiyatun. Tidak boleh kita mentaati waliul amr dalam permasalahan yang seperti ini, terutama yang ada maksiatnya. Amma baqiyatul umuri fala tantaqidu bai'atuhu bisababi dzalik. Adapun perkara-perkara yang lain, maka tidak batal. Tantakid artinya batal. Tidak batal baiat kita kepadanya disebabkan hal tersebut. Ya, artinya kalau pemimpin itu memerintahkan 10 hal. Ya, 2 dari 10 itu adalah maksiat kepada Allah, maka yang 2 ini yang kita lawan, 2 ini yang kita bantah, 2 ini nggak boleh kita taati. Sisanya tetap wajib kita ya taat kepadanya, tidak membatalkan baiat kita. Wala yukhalafu, ya tidak boleh diselisihi madama annahu alal Islam, selama dia berada di atas keislaman. Lima fi ta'ati ulatil umuri min ijtima'il kalimati, karena dalam ketaatan kepada waliul amr itu terdapat ijtima'il kalimah, bersatunya kalimah, bersatunya keyakinan maksudnya. Ya, bersatunya suara kaum muslimin gitu. Wa haqnid dima, dan terjaganya darah. Wastitbabil amni, ya, dan terpeliharanya keamanan. Wa insafil mazlumi minadh zalimi, ya, dan ya orang yang terzolimi mendapatkan haknya dari orang yang dizolimi, terjaganya orang yang dizolimi dari orang yang berbuat zalim. Artinya nggak ada kezoliman kalau kita taat sama waliul amr itu. Ya, kalau kita taat sama waliul amr dengan sebaik-baiknya, maka yang namanya kezoliman itu tidak ada. Ya, ya, baik. Ya, kenapa begitu? Ya karena buah dari ketaatan kita kepada waliul amr, Allah akan turunkan ketenangan bagi masyarakat tersebut sehingga tidak ada kezoliman di dalamnya. Gitu. Bukan dari pemerintahnya, maksudnya bisa jadi pemerintahnya melakukan kezoliman ya. Ya, tapi tidak ada kezoliman, maksudnya di sini adalah Allah yang menjadikan masyarakat itu tenang, tidak ada kezoliman disebabkan ketaatannya kepada waliul amr. Karena ketaatan kepada waliul amr merupakan bentuk ya, ketaatan kepada perintah Allah. Baik. Waraddil huquqi ila ashabiha, dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Wal hukmi bainan nasi bil adl, dan menghukumi di antara manusia dengan adil. Nah, ini adalah hal-hal keutamaan dari ketaatan kepada waliul amr. Jika ada yang tanya kepada antum, kenapa kita harus taat kepada waliul amr? Ini dia jawabannya. Yang pertama tadi, bersatunya kalimat kaum muslimin. Yang kedua, terjaganya darah. Yang ketiga, terpeliharanya rasa aman. Ya, yang keempat, ya, tidak adanya kezoliman. Yang kelima, kembalinya hak kepada pemiliknya. Yang keenam, ya, keadilan dalam hukum. Ya, itu 6 keutamaan. Ya, tentunya masih ada keutamaan yang lain.
Hatta walau kana waliul amri ghairu mustaqimin fi dinihi. Meskipun waliul amrnya tidak lurus dalam agamanya. Artinya dia banyak melakukan kesalahan juga, ya. Hatta walau kana fasikon, bahkan meskipun dia adalah orang yang fasik, malam yasil ilal kufri, selama dia tidak sampai kepada kekufuran. Ya. Jadi kalau masih dalam lingkaran Islam, ya masih tetap wajib kita taat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Isma'u wa ati'u, ya, dengarlah dan taatilah, illa antara kufran, ya, bawahan indakum alaihi minallahi burhan, kecuali kalau engkau melihat dari diri mereka, dari pemimpin kalian itu kufran bawahan, kekufuran yang nyata, ya, maka alaihi indakum alaihi minallahi burhan, maka kalian punya hujah untuk menyelisihi perintahnya, ya, kalau dia kufur. Pamadamat ma'asihi dunal kufri, maka selama kemaksiatan yang dia lakukan masih di bawah kekufuran, fa innahu yusma'u lahu wa yuta'u, maka dia didengar dan ditaati. Wa fiskuhu ala nafsihi, kefasikannya ya buat dirinya sendiri, dia menanggung akibatnya. Lakin wilayatuhu wa ta'atuhu limaslahatil muslimin. Akan tetapi wilayatuhu, ya, kita tetap menganggap dia sebagai wali, sebagai pemimpin. Wilayah itu artinya menganggap sebagai pemimpin. Ya. Wa ta'atuhu, dan mentaatinya, ya, itu untuk maslahat kaum muslimin. Gitu ya. Jadi kita mentaati waliul amr meskipun dia fasik, ya, kefasikannya itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia yang menanggung akibat kefasikannya itu nanti. Ya, kemudian kita taat kepada dia meskipun fasik, itu maslahatnya buat kaum muslimin, bukan masalah buat kita saja. Karena kalau satu orang berontak, yang lain akan melihat itu, ikut berontak, gitu maksudnya. Ya, jadi ya dalam masalah ketaatan kepada walil amr itu jangan dilihat hanya satu lawan satu. Ya, kita lawan pemimpin. Enggak. Ya, masalahnya adalah kalau satu orang melakukan pembangkangan, maka itu akan memicu pembangkangan dari yang lainnya, terutama orang-orang pihak oposisi, orang-orang yang dibenci sama pemerintah atau orang-orang yang membenci pemerintah, kan itu memanfaatkan momen seperti itu. Akhirnya permasalahan jadi kacau. Nah, walihada, ya, lamma qila li ba'dil a'immah inna fulanan fasikun lakinnahu qawi wa inna fulanan salihun lakinnahu dha'if ayyuhuma yasluhu lil wilayah. Ya, maka dikatakan kepada sebagian imam, inna fulan, sungguhnya fulan itu dia fasik, tapi dia kuat. Kekuasaannya kuat maksudnya. Jabatannya bagus di pemerintah. Tapi dia fasik. Nah, kemudian ada orang yang kedua. Wa inna fulanan salihun lakinnahu dhaif. Ya. Fulan yang kedua ini dia saleh, agamanya bagus, orang yang saleh, akan tapi dia lemah. Ya, lemah kekuasaannya, nggak punya jabatan. Nah, dari dua orang ini, ayyuhuma yasluh lil wilayah, yang mana yang berhak menjadi waliul amr dari dua orang ini? Maka kata para ulama, al-fasikul qawi. Ya, tetap yang fasik dan yang kuat itu yang lebih berhak menjadi wali. Bagaimana orang fasik kok dia berhak menjadi wali, menjadi pemerintah, menjadi waliul amr? Li'anna fisqahu ala nafsih, karena kefasikannya itu untuk dirinya sendiri, wa quwwatahu lil muslimin, dan kekuatannya untuk kaum muslimin, gitu. Jadi nggak apa-apa dia fasik. Fasiknya itu kembali ke dirinya sendiri, sedangkan kekuatannya kembali kepada kaum muslimin. Gitu. Nah, amma hadas salihu, adapun orang yang salih itu, fa inna salahahu li nafsihi. Ya, baiknya itu buat dirinya sendiri. Dia memang bertakwa, tapi bertakwanya hanya untuk dirinya sendiri. Ya masuk surga sendiri gitu nanti. Ya, wa dhafihi yadurrul muslimin, dan kelemahannya itu memudaratkan kaum muslimin, gitu. Nah, fayusma'u lahu wa yuta'u wa in kana fasikan fi nafsi. Maka dia tetap didengar dan ditaati meskipun dia fasik pada dirinya sendiri. Bal wa in jara wa in zalama. Bahkan meskipun kalau dia berbuat zalim. Ya, jaro dan zalamat ya sama. Ya. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ati wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka. Ya. Nah, taatilah meskipun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Li'anna fi ta'atihi maslahatun arjahu minal mafsadati allati huwa 'alaiha.
Karena dalam ketaatan kepada waliul amr itu ada maslahat arjah yang lebih kuat, yang lebih rojih, yang lebih rojatnya lebih kuat. Minal mafsadah, daripada mafsadat allati huwa alaiha. Harta kita dirampas sama pemerintah, ini kan mafsadah, ya kan? Mafsadah itu, ya mafsadah bagi diri kita. Nah, akan tetapi akan timbul mafsadah lebih besar kalau seandainya kita berontak, gitu. Diambil harta kita, kita berontak misalkan. Ya, bagaimana sikap kita kalau ya kita diambil harta kita? Ya kita protes, tapi dengan cara-cara yang ma'ruf. Ya, kalau tidak gubris juga, nggak boleh kita sampai berontak, gitu. Tetap kita protes, tapi sampai berontak nggak boleh. Ya, sampai keluar dari ketaatan kepada pemerintah itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Nah, ya. Kan kita belajar dalam ilmu qaid fikih ya kan, intazaham adadul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Ya, kalau ada banyak kerusakan berkumpul pada satu hal, satu kasus, ada dua kerusakan, maka kita pilih yang paling ringan, ya, paling ringan tingkat kerusakannya gitu. Yang paling paling mending gitu. Nah, Biarkanlah harta kita yang rusak sendiri. nah, nggak apa-apalah harta kita rusak, tapi kalau kita berontak, orang-orang akan ikut berontak, ya, kerusakan lebih besar yang timbulkan gitu. Ada pemberontakan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, ya, kita lawan pemerintah, ya kita kalah, nggak masalah. Harta kita dirampas tidak masalah. Bahkan jika Ya, nah, ya karena itu ya kembali kepada kita pertimbangannya kepada maslahat yang lebih besar. Ya. Ada hal yang lebih kita jaga. Ini masalah pemerintah, masalah masyarakat dengan pemerintah. Nah, dikatakan di situ wali anna mafsadatal khuruji alaihi a'dhamu min mafsadatil baqa'i ala ta'atihi wa huwa asin. Nah, itu dia. Karena kerusakan keluar dari pemerintah, maksudnya menyelisih pemerintah ya, al-khuruj alaih. Kerusakan yang timbulkan karena kita menyelisih pemerintah, a'zamu, itu lebih besar daripada kerusakan al-baqa ala ta'atihi. Kerusakan yang timbul karena kita tetap taat, wa huwa asin, meskipun dia adalah pelaku maksiat, gitu. Nah, ya, jadi kita keluar, kita tidak taat, kita berontak, itu ada mafsadatnya. Kita tetap diam, taat juga ada mafsadatnya, tapi mafsadatnya lebih kecil kalau kita diam, gitu. Ya. Jadi mau diambil harta kita, kita diam, itu ada mafsadatnya. Kita protes juga ada mafsadatnya. Ya. Maka orang yang cerdas tentu dia melihat mana yang lebih kecil mafsadatnya. Nah, ternyata diam itu yang lebih kecil mafsadat. Lianna fil khuruji alaihi safkan lid-dima'i wa ikhlalan bil amni wa tafriqan lil kalimati. Karena menyelisihi pemerintah ya, adalah terdapat di dalamnya safkan lid-dima, tertumpahnya darah, wa ikhlalan bil amni, dan rusaknya rasa aman, wa tafriqan lil kalimah, dan terpecah belahnya persatuan. Nah, itulah akibat yang ditimbulkan dari ya ketidaktaatan kita kepada pemimpin, kepada waliul amr. Mungkin bagi orang akan berpikir ya, kalau seperti ini berarti pemimpin bisa semena-menanya no. Ya, karena kita membiarkan, tidak, bukan pembiaran yang namanya seperti ini ya. Jadi meskipun syariat mengatakan kita nggak boleh berontak, bukan berarti kita tidak ada usaha untuk merubah pemerintah, ada, yaitu dengan tanasuh tadi, ya, dengan menasihatinya, ya, menasihati dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ma'ruf, empat mata dan sebagainya. Nah, jadi ya, Islam memberikan kita solusi kalau pemerintah kita zalim, yaitu dengan menasehatinya. Bagaimana kalau nasihat tidak mempan? Ya mau gimana lagi? Kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, ya kita hanya bisa mendoakan pemimpin. Itulah kenapa para ulama mengatakan, seandainya saya punya satu saja doa yang pasti dikabulkan, saya akan ya mendoakan para pemimpin. Karena maslahatnya besar. Ya, kalau pemimpin kita baik, maka masyarakatnya juga akan baik. Kalau kita mendoakan satu orang, ya, itu maslahatnya untuk satu orang. Tapi kalau kita mendoakan satu pemerintah, maka kebaikannya untuk seluruh kaum muslimin. Nah, itu dia insyaallah taala nawasil fil liqa'i al-qadim. Wallahu taala a'la wa a'lam.